Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selama 2 tahun, Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman, tetapi ia tidak dilupakan oleh Tuhan. Sungguh mengecewakan apabila bergantung kepada orang, sebab seringkali bantuan mereka tidak pernah datang. Ketika berbicara kepada pemimpin terbesar dunia, Yusuf dengan cermat memberi segala kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan senantiasa meninggikan orang yang rendah pada saatnya. Yusuf mulai sebagai seorang hamba, tetapi kemudian Tuhan menjadikannya seorang penguasa. Ia mengalami penderitaan sebelum Tuhan memberinya kemuliaan. Tuhan menginvestasikan 13 tahun untuk membentuk Yusuf sebagai seorang laki-laki yang kuat. Bicara soal membangun karakter, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Nama baru Yusuf mungkin berarti orang yang menyediakan makanan bagi negeri. Ia menikahi seorang istri Mesir yang memberi 2 putra kepadanya. Yusuf memberi putranya nama-nama yang signifikan, Manasye yang artinya orang yang melupakan, dan Efraim yang artinya berbuah ganda. Yusuf berketetapan untuk melupakan masa lampau dan hidup untuk masa depan. Di dalam Alkitab, melupakan berarti tidak mendendam kepada orang lain. Yusuf pasti tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi ia tidak mendendam kepada mereka. Sebaliknya, ia memusatkan pikiran untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasa bersalah selalu mengejar kita. Saat kita memperlakukan orang lain dengan tidak adil, Roh Allah akan menyatakan kepada kita bahwa kita telah berbuat salah. Hal yang sama terjadi pada saudara-saudara Yusuf beberapa tahun kemudian setelah mereka menjualnya menjadi budak di Mesir. Tindakan mereka membuang Yusuf membuat mereka terus dikejar oleh rasa bersalah. Kita dapat terbebas dari rasa bersalah dengan memperlakukan sesama dengan penuh perhatian, sabar, dan penuh kasih, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Dengan cara itu, kita tidak akan pernah dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya sehingga saudara-saudaranya tersebut harus berkonfrontasi dengan ayah mereka. Ke-10 kakak Yusuf itu sudah berdosa terhadap Yakub dan Yusuf, tetapi mereka mengira bahwa Yusuf sudah meninggal dan dosa mereka tersembunyi dengan baik. Yusuf harus menangani mereka dengan sabar, jujur, dan tegas, sama seperti cara Tuhan ketika kita berusaha untuk menutupi dosa-dosa kita. Janji Yehuda tentang Benyamin adalah wujud tanggung jawab atas perbuatannya. Beberapa tahun sebelumnya, ia telah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih untuk mengarang cerita tentang kematian Yusuf daripada mengakui perbuatannya. Tetapi kali ini, ia mau menanggung apapun juga akibat yang mungkin terjadi terhadap Benyamin. Menyalahkan orang lain akibat kesalahan kita atau berbohong mengenai apa yang sebenarnya terjadi menunjukkan bahwa kita belum siap dipercayakan suatu tanggung jawab. Salah satu bagian dari proses pendewasaan adalah kemauan kita untuk menghadapi akibat dari perbuatan kita. Tujuan awal Yusuf ialah mendatangkan ke-11 saudaranya ke Mesir sehingga mereka dapat sujud di hadapannya dan memenuhi impian yang telah diberikan Tuhan kepadanya lebih dari 20 tahun yang lalu. Tujuan akhirnya ialah membuat mereka mengakui dosa-dosa mereka dan berdamai dengannya, juga dengan Yakub. Orang-orang ini harus sampai pada titik di mana mereka tidak dapat membela diri. Kejadian pasal 44 ayat yang ke-18 sampai 34 mengajarkan kita mengenai janji Yehuda sebagai kakak. Tepatilah semua janji yang pernah Anda janjikan kepada anak Anda. Ini adalah kaidah menjadi orang tua yang baik. Tetapi bagaimana sebaliknya? Apakah anak-anak harus menepati janji mereka kepada orang tua? Yehuda beranggapan gitu. Ia telah berjanji kepada Yakub bahwa ia akan membawa kembali Benyamin dengan selamat, dan ia benar-benar berupaya untuk menepati janjinya. Janji apa yang telah Anda buat kepada orang tua Anda?
Apakah Anda benar-benar berusaha menepatinya? Allah memandang janji kita sebagai hal yang serius, bukan hal sepele.